ujung. Sakit kali kayaknya karena itu juga belum. Coba deh ngomong, kira-kira kedengaran nggak ya semua? Halo semuanya. Kedengaran. Insya Allah. Nanti kita besarin dikit deh suaranya. Oke. Enggak dibuka kok. Kita cuma di ini lagi. Apa ya? Enggak. Oh iya. Akses yang lainnya tuh. Halo Kak Syakira. Halo, Bang Syukur. Mau kita mulai saja. Boleh? Coba mau di Halo Kak Jun. Salah. Halo Abang Bimo. Ini kalau ini kita sapa. Boleh? Nanti dia kayak gitu. Salah kirain ininya ini. Ke apa integrasi? Iya. Maaf. Oke, kita mulai aja kali ya, karena udah 5 menit. Mana lagi? Halo, selamat siang menjelang sore kali ya, sobat CKN. Halo Kak. Hilang. Selamat datang di live kita, live cakap CKN Live episode 8. Kali ini kita akan membawa tema tentang pengaduan peserta CKN di rumah sakit. Nah, kita sudah ditemani juga nih sama kakak kita, narasumber kita yang kece, yang the best. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Diva Angelina. Saya adalah staf PATT Edukasi Penanganan Pengaduan di Rumah Sakit atau EP3RS. Nah, jadi kalau sebelum kita masuk ke pembahasannya, ntar siap-siap memberi pertanyaan sama kakak kita yang kece ini. Gimana Kak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Aiga gimana? Alhamdulillah sehat dong. Gimana nggak sehat? Kak Diva pasti sehat karena baru aja traveling. Aduh, dibahas nih. Oke, kita langsung aja ya Kak, kita ke pembahasannya. Nah, boleh tolong jelaskan dulu nggak nih Kak tentang pengaduan yang dimaksud dengan pengaduan peserta JKN di rumah sakit itu seperti apa? Boleh tolong jelaskan Kak? Oke, kalau tentang pengaduan peserta di rumah sakit itu simpelnya ketika seorang peserta tidak mendapatkan hak atau kewajibannya juga sebagai peserta BPJS gitu. Jadi ketika dia nggak nerima hak tersebut, dia punya akses untuk memberitahu kita sebagai penyedia layanan dan bisa jadi kita bantu gitu. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Udah ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan nih? Sepertinya ada pertanyaan nih Kak. Ada calon jenazah. Sama kita juga calon pahlawan bapak atau ibu. Kita jawab dulu ya Kak, baru kita bahas selanjutnya. Ini dari Kak Delinya 12. Kak, saya punya KIS non-aktif, terus saya kerja udah resign. Nah, mau aktifin KIS-nya dari pemerintah bisa nggak? Nah, sebenarnya bisa. Itu kita harus ke dinas sosial dulu ya. Dinas sosial dulu baru ditindaklanjuti di BPJS Kesehatannya. Betul. Terus ada ini dari Kak Tralalero Tralala.
Kak, cara ganti nomor HP yang udah lupa. Nah, gimana Kak Diva? Kira-kira jawabannya? Boleh banget, ibu atau bapak kalau misalnya memang ada nomor handphonenya yang lupa, mau login lagi ke mobile JKN-nya, datengin aja salah satu Vaskes kita, terutamanya rumah sakit, nanti bisa langsung ke loket pengaduan informasi, ada PIPP yang sedia di sana buat dibantu untuk diganti nomor handphonenya begitu. Nah, kalau misalnya lewat aplikasi atau apa gitu bisa nggak Kak? Dari Kira-kira mobile JKN. dari mobile JKN. Iya, tetap dengan pemandu dari PIPP, mau itu dari rumah sakit ataupun FKTP-nya, nanti kami langsung membantu gitu. Nah, gitu. Kalau kurang jelas boleh ditanya lagi ya Kak. Ini dari abang atau kakak RF. Halo Kak, aku mau tanya, bingung banget. Gimana tuh Kak? Halo Kak, aku mau tanya, bingung banget. Ya udahlah ya. Siapin dulu Bang atau Kak pertanyaannya, ntar kita jawab. Ini dari Kak Ratu Uswah. Kak, gimana kalau BPJS-nya ganda satu KIS satu BPJS Mandiri, tapi mau mengaktifkan yang KIS, gimana caranya Kak? Nah, Kalau begitu kasusnya BPJS ganda ini mungkin yang satu maksudnya memang lagi ikut mandiri tapi pengen yang KIS gitu ya dari pemerintah ya. Kalau begitu boleh datang dulu ke dinas sosialnya seperti biasa kan. Baru kalau misalnya memang sudah dirasa dipenuhi dari sisi dinsos memang sesuai kriteria pasti baru nanti dialihkan. dinonaktifkan juga kan BPJS Mandirinya. Betul. Ini dari Kak All Shop Carolina. Kak, kalau BPJS Mandiri apa bisa berobat ke rumah sakit? Dia bisa Kak, tentu pasti. Semuanya dilayani mau segmen apapun itu. Mau dia segmen mandiri atau apalagi Kak? Pemerintah atau dari tanggungan pekerja perusahaan Dia pasti tetap dilayani. dilayani kok di rumah sakit dan bisa juga berobat di rumah sakit atau Vaskesnya ya Kak. Betul. Ini ada lagi dari Resti Fauzia Kak. Prosedur minta rujukan ke Vaskes 1 Kak gimana? Nah, gimana tuh Kak caranya? Kalau prosedur minta rujukan, benar kita harus ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu salah satunya kayak klinik, puskesmas. Nanti bisa dicek dulu sama layanan kesehatan di sana apa memang memenuhi syarat, maksudnya pelayanannya belum bisa diberikan, alias mungkin obatnya belum ada atau alatnya belum lengkap. Biasanya nanti pasti FKTP bakal mengarahkan untuk dirujuk gitu ke rumah sakit. Nah, ini dari ada Kak atau Abang apa nih? KTH Vita. Kak, kalau pindah domisili harus ganti alamat KTP dulu apa gimana? Kalau misalnya pindah domisili boleh ini terkait pelayanan di BPJS ya, berarti kalau Iya. pindah domisili boleh diurus dulu surat pindah domisilinya Ke ke Dukcapil dulu ya. benar, baru nanti seiring waktu sambil diganti alamat KTP-nya pakai dulu surat domisili ini untuk akses layanan kesehatannya gitu. Benar. Oke Kak. Itu nanti Nah, ini ada lagi pertanyaan Kak tentang pengaduan ya, pengaduan peserta JKN di rumah sakit. Nah, jenis-jenis pengaduan seperti apa yang bisa diterima dari peserta peserta JKN atau BPJS yang di rumah sakit itu Kak? Boleh tolong dijelaskan Kak? Biasanya kalau misalnya pengaduan peserta itu memang nggak ada spesifik atau dikelaskan gitu ya pengaduannya apa. Biasanya kalau memang si peserta ingin mengadukan sesuatu, kami pasti dengarkan dan kami terima dulu. Tapi kalau misalnya pengaduan yang memang paling sering kami terima itu beragam, baik itu dari ketidaksesuaian pelayanan kesehatannya, mau itu dari segi nakes ataupun kelengkapan alat obat dan sebagainya begitu kan, atau misalnya memang dia ada masalah seperti lagi gawat darurat tapi ada rumah sakit yang tidak mau melayani, biasanya begitu sih. Itu jenis-jenis pengaduan yang iya, termasuk juga. Nah, terus siapa yang bisa membantu atau menerima pengaduan peserta itu saat mengalami kendala di rumah sakit itu siapa ya Kak? Nah, biasanya kalau di rumah sakit kita ada yang namanya PIPP nih Mbak, Kak. Kayak PIPP inilah yang nanti yang bakal membantu si peserta terlebih dahulu untuk kalau misalnya perlu dieskalasi ke kita, nanti PIPP yang membantu gitu. Oh, berarti selain ada nomor pengaduan untuk
sebelum ke BPJS kesehatannya iya, itu benar. ada petugas PIPP di rumah sakit yang akan menanganinya terlebih dahulu. Benar, selain itu juga kami ada yang namanya BPJS 1, BPJS siap membantu kan. Biasanya itu pasti ada di lokasi rumah sakit dan pasti siap membantu juga terkait pengaduan peserta. Nah, itu ya teman-teman, dia ada 2. Di rumah sakit ada PIPP rumah sakitnya, terus bisa juga langsung ini kan pengaduan ke BPJS BPJS 1-nya. 1, benar. Gitu. Ini ada yang nanya nih Kak. Kemana tadi hilang? Terus ini terusnya. Nih Kak, dari Kak Yeni Mama Mamelas. Kak, aku mau tanya, gimana cara mengeluarkan anggota keluarga yang dimana itu adalah mertua? Nah, kalau untuk mengeluarkan anggota keluarga ya, itu kita harus berarti nggak satu kakak dong ya? Harusnya Satu kakak kan, karena satu kakak dia jadi termasuk satu BPJS. Nah, benar, kalau jadi itu satu urusannya tabungan. kita ke Dapcapil dulu nggak sih Kak? Ya benar, kan? diselesaikan dulu urusan kakaknya, Kakaknya baru urus di-update. BPJS-nya. Terus ada dari Kak Resti Fauzia. Prosedur ini tadi udah ya Kak yang Kakak jelaskan tentang prosedur minta rujukan ke Paskes 1. Nah, terus dari Kak Olshop. Ini apa katanya? Soalnya kemarin buat BPJS yang khusus berobat ke klinik aja. Maksudnya gimana tuh Kak? Mungkin lebih ke kayak BPJS yang mungkin ini salah pemahaman aja sih. Kalau dibilang BPJS khusus untuk berobat ke klinik alias cuma tingkat pertama doang, itu belum benar juga sih ya Kak Aida ya. Itu kan semua BPJS itu bisa ngakses ke rumah sakit juga. Mungkin kemarin ditolak rujukannya. Boleh Kak, kalau misalnya memang mau dirujuk, boleh datang lagi ke kliniknya biar diperiksa lagi dan dirasa udah 3 kali pelayanan di FKTP-nya nggak sesuai, nggak ada perubahan, masih sakit, boleh minta dirujuk, dikonsultasikan aja ke dokternya. Begitu. Terus ada juga dari Kak Anissa, dari BPJS Mandiri bisa nggak pindah ke BPJS pemerintah? Nah itu sama sih kayak yang tadi ya, Iya. yang minta ke KIS kan. ya itu harus dari Dinsos dulu ya Kak ya. Alurnya tetap dari Dinsos. Dari Dinsos dulu baru ke BPJS Kesehatan. Ada lagi nih Kak, banyak nih Kak pertanyaan dari KRF. Saya sebelumnya punya KIS, lalu saya mau bikin BPJS yang berbayar agar bisa dipakai di luar kota. Oh gitu, ini tadi dia menjelaskan. Dia sebelumnya punya KIS nih, terus karena dia mau pindah keluar kota, jadi dia ngurus mandiri. Bisa kalau misalnya memang dapat segmen dari pemerintah, BPJS pemerintah itu boleh banget. Kalau misalnya memang mau ke BPJS segmen mandiri, bisa diurus ke Dinsosnya biar atau Dinkesnya, Dinkesprof untuk dibantu pengunduran diri secara sesuai permintaan gitu. Terus ada Kak Mela. Kak, saya baru buat BPJS tanggal 21 pembayaran pertama, tapi bulan 1 saya mau lahiran. Apakah BPJS-nya bisa terpakai? Tanggal 21 bulan berapa? Pembayaran pertama kalau bulan ini. Bisa karena kan dia udah 14 hari ya. Udah lewat 14 harinya. Terus dari Kak ya ini tadi ya udah yang Kak Aulin. Iya, nih dari Kak Aulin. Cara aktifin dari HP gimana Kak? Keterangannya nonaktif. Sebelumnya nonaktifnya itu kenapa nih kayak kalau harus ada alasannya dulu kan? Bener, nonaktifnya kan ada 2 tuh, ada penangguhan pembayaran ada, nonaktif karena premi juga ada. Jadi boleh Kak ditaruh aja mau itu nonaktifnya kenapa gitu. Nah, ini tadi dari ganti alamat KTP dulu. Ini dari Kak Delinya, Kak berarti nggak ke desa dulu ya, langsung ke Dinsos. Sebenarnya kalau alurnya bisa ke desa dulu ya, dari orang desa itu langsung bantu ke Dinsos. Lanjutkan ke Dinsosnya gitu, baru bisa ditangani nih, dilakukan pemeriksaan atau apa gitu kan. Betul. Terus ada dari mana nih Kak? Kak berarti nggak ada desa dulu.
Beda. Nih dari KRF. Tapi KIS saya masih nyatu sama kakak lama, sementara saya sudah beda kakak karena sudah menikah. Nah, ini setahu saya ya Kak, kita harus mengurusnya dulu kan ke Dukcapilnya tadi itu. Benar. Memang kalau udah urusannya sama data, baik itu perubahan kakak, pecah kakak, sejenisnya itu wajib diselesaikan dulu berkas-berkas terkait sama di Dukcapilnya dulu, baru bisa dibantu dari BPJS-nya gitu. Iya benar. Gitu dia. Nah, dari Kak Made by Mute. Cara aktifin BPJS Mandiri. Nah, gimana tuh Kak? Bisa gampang. Kita bisa dari Pandawa kan Kak. Terus dari mana lagi Kak? Bisa datang ke kantor juga kalau misalnya dirasa takut salah berkasnya apa gimana, biar dibantu boleh ke kantor terdekat. Persyaratannya ada persyaratannya itu membawa KTP, KK gitu kan untuk melengkapi pengaktifan BPJS Mandirinya. Tuh. Ini mana nih? Ini Kak Yeni. Tadi Kak aku mau tanya apa gimana cara mengeluarkan anggota keluarga yang dimana itu adalah mertua. Itu mungkin mertua kakak masih satu kakak kali ya. Jadi kalau untuk mengeluarkannya diurus dulu data-datanya baru bisa ditindaklanjuti. Siang Kak, boleh tanya dari Kak Kris atau Abang Kris? Boleh tanya. Ini dari Kak Loli, Kak tolong jawab, bisa nggak kakak dapat Kak dapat ini apa nih Kak Desa dulu ya. Nah ini dari Kak Yang Made by Mute tadi, cara aktifin BPJS Mandiri Kak sebelumnya dari perusahaan. Oh tadi ya sambungan yang tadi gitu. Bisa aja Kak, karena udah dinonaktifkan dari perusahaan atau karena resign atau apa, bisa mengurus BPJS secara mandiri. Ini aja. Nah ini ada lagi Kak dari Novia nih. Kak kalau BPJS anak saya yang baru lahir tapi alamatnya salah itu gimana? Nah gimana tuh Kak? Kalau misalnya alamatnya salah, balik lagi ya kakak-kakak, bapak ibu sekalian, boleh saya sarankan untuk datang ke Disdukcapil untuk perbaikan ke datanya. Karena kalau misalnya memang data di berkas yang kami perlukan untuk bantu peserta salah, itu harus diperbaikin terlebih dahulu supaya bisa dibantu sebelumnya gitu. Ini ada lagi, ini tentang ini. Ya, dari Kak Fatima Zahra. Kak, kalau misalkan terlambat bayar, terus sudah dibayar, terus ini apa? Rawat inap. Rawat inap tingkat lanjut. Kalau udah lewat waktunya tetap bayar denda kalau rawat inap. Nah, itu gimana Kak? Kalau misalnya udah bayar tunggakan, kita bilang ya udah bayar tunggakan, tapi tiba-tiba mungkin peserta ini perlu dirawat inap di sebuah rumah sakit. Kalau itu sebelum 45 harinya selesai, pasti akan dikenakan denda pelayanan, dan itu juga dihitung berdasarkan diagnosa dari peserta tersebut begitu. Nah, ini dia tahu. Nggak yakin. Nah, untuk apa nih yang mana dari Kak Nana? Kak, kalau pembayaran iuran lewat tanggal 10 apakah kena denda dan langsung nonaktif? Nah, itu kita keep dulu pertanyaannya. Nanti episode selanjutnya dan pantengin aja nih live Cakap CKN, nanti kita jawab, oke Kak? Nah, dari Kak Masda Yanti, Kak kalau mengaktifkan kembali PBI gimana? PBI Kak dari Diva. Nah, itu gimana? Sebelumnya mungkin tergantung sih ya, kalau misalnya memang konteksnya itu dimatikan oleh dari pihak Pemdanya, benar, itu boleh Kak Masda boleh datang lagi ke Dinsos buat ditanyakan terkait kuota PBI-nya. Dan biasanya nanti kalau misalnya memang ada kuotanya, mungkin di bulan depan atau bahkan bulan ini bakalan dibantu sama diurus sama si Dinsos, benar. Iya benar. Nah ini dari Kak apa nih, emot keong siput.
atau apakah Kak atau Abang nggak tahu ya. Kak, kalau daftar mandiri hari ini berapa hari baru aktif? Nah, daftar mandiri hari ini berapa hari baru aktif? Biasanya itu tunggu 14 hari ya Kak ya, baru aktif gitu Kak. Nah, ini dari KLF, kalau mau pindah alamat BPJS syaratnya apa aja ya Kak? Nah, itu gimana Kak? Mungkin maksudnya itu pindah domisili ya, alamat mungkin ya. BPJS. Mungkin pertama mungkin domisilinya mungkin di Deli Serdang, sekarang di Medan. Iya. Kalau misalnya begitu, kalau memang konteksnya sudah menetap di sebuah domisili, boleh banget diurus surat keterangan domisilinya, kemudian nanti tinggal pindah vaskes aja begitu. Atau kalau misalnya salah alamat nih di BPJS-nya, Kakak bisa ubahnya lewat mobile JKN juga. Di situ di mobile JKN ada info ubah data peserta. Nah, di situ Kakak bisa ubah alamat yang sekarang Kakak tinggal gitu. Jadi nggak perlu repot-repot juga harus ke kantor cabang BPJS-nya kan, karena dari mobile JKN juga udah bisa, atau dari Pandawanya juga bisa gitu kan. Nah, ini dari Kak apa tuh? Jamil Nur. Jamil Nur. Gensi. Iya lagi. Maaf ya. Nih Kak, cara aktifin JKN di HP yang berbeda tapi dengan nomor HP di email yang sama. Itu gimana Kak? Bisa seperti biasa, di-download dulu aplikasi mobile JKN-nya, lalu tinggal di-login aja dengan nomor HP dengan email yang sama dan passwordnya juga. Tapi kalau saya sarankan jangan sering-sering banget nih untuk menggunakan akun yang sama dengan HP yang berbeda. Takutnya nanti bakal ada kegangguan dari sisi IT dan akunnya jadinya nggak bisa diakses sama sekali lagi. Gitu. Ini apa? Kak, kalau daftarnya udah ya. Kak, kalau merubah badan dari KPI ya kita ngurusnya kemana? Nah, ini tadi udah kita jelasin juga ya Kak, dari Bun Arsi. Kak, kalau merubah BPJS Mandiri ke PBI gimana caranya kita ngurusnya Kak? Boleh tolong dijelasin lagi Kak Diva? Kalau misalnya Bapak Ibu peserta itu mau mengubah segmen mandiri ke tanggungan pemerintah, boleh banget datang ke Disdukcapil, maksudnya Dinsos di lokasi domisilinya, atau boleh datang ke kantor desanya untuk mengajukan perpindahan itu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada kuota, nanti pasti bakal dilakukan survei sama orang Dinsosnya sebelum di-approve. Oke, gitu. Kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan boleh ditanya lagi Kak. Mana yang lagi tadi? Aku udah nanya tapi satu kata apliknya udah. Aduh, kelewat lagi tadi. Iya. Maaf ya teman-teman. Tadi kelewat. Kalau Pandawa. Tadi ada. Ke atas nih tadi. Tadi siapa? Kak siapa ya? Bun Arsi ya? Kalau nggak salah. Benar-benar yang terkait BPJS Mandiri ke PBI ya. Bu Narsi. Ini kali ya, maaf ya tadi kelewat. Boleh ntar Ditanya ulang tanya aja. ulang. Ini dari Kak Rais Syakir, Kak saya pakai BPJS Mandiri, minta rujukan ke Objin. Kenapa harus nunggu biar usia kehamilan 35 minggu dulu? Itu gimana Kak kira-kira? Kalau terkait rujukan ini memang ada sih kriterianya ya sebelum diterbitkan rujukan tersebut. Jadi mungkin dokter yang memeriksa ini merasa kira-kira harus ditunggu dulu Sampai sesuai 35 minggu baru bisa dikasih rujukan ke Objin. Benar, karena untuk mengeluarkan rujukan itu semuanya ada prosedurnya, nggak sebatas hanya udah oke, kira-kira nggak bisa ya udah dirujukin gitu. Nah, ini dari Kak GP Ranio. Kak, kalau mau urus punya orang tua untuk perubahan PPU ke Mandiri di kantor bisa diwakilkan nggak? Kayaknya lebih bagus nih orang tuanya juga ikut datang kali ya, karena kan ngerekam fotonya juga kan, ada rekam wajah, sidik jarinya gitu. Jadi disarankan untuk orang tuanya juga datang nih ke kantor. Gitu. Saya nih ada dari Adi
Ikroman Kak. Saya lupa password dan email sama nomor yang terdaftar sudah nggak aktif. Cara buka JKN-nya gimana ya? Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Kalau begitu boleh Bapak Adi ya, Pak Adi boleh banget datang. Abang, iya, Bapak Abang atau Abang boleh ya. Nanti datang aja ke Vaskes, nanti diminta tolong aja buat diganti nomornya ke nomor yang udah aktif nih. Jadi dia via lupa password nih Kak Aida, lupa password, tapi kan dia minta nomor HP Nomor ya. HP, iya, Nah, tapi minta diajukan aja untuk pergantian nomor HP yang aktif. Jadi nanti password yang baru bisa masuk ke Masuk nomor yang kembali. baru. Dari Kak Rini Handayani, Kak, apa persyaratannya untuk mengeluarkan orang tua yang sudah meninggal? Nah, ini kasusnya itu sama juga ya, kayak yang mertuanya satu kakak sama dia tuh kayaknya kita harus mengurus surat kematian dulu ya Kak? Iya, kalau untuk ini konteksnya harus keluar dulu Surat kematiannya baru diurus lagi perubahan gitu kakaknya, kan. benar. Ini udah ya Kak. Pindah. Kalau saya salah nomor kakak perbaikan ya, dari Kak Ska ya. Ska, kalau salah nomor kakak perbaikinya ke Pandawa apa ke kantornya langsung, gimana tuh Kak Diva? Boleh banget kalau misalnya memang nggak ada waktu, belum ada waktu datang ke kantor, boleh banget diajukannya lewat Pandawa. Nanti bisa klik fitur administrasi, nanti dipilih aja sesuai section yang sesuai sama yang mau dibikin gitu. Nah ini dari kakak dulu tunggakan udah pindah sama suami jadi satu kakak, tapi di APP-nya udah aktif, itu harus bayar lagi? Iya Kak, karena tunggakannya itu kan setiap tunggakan itu harus dibayar gitu kan. Benar. Walaupun misal nih kita sudah pindah, dulu kita mandiri, kita punya tunggakan, tetapi tiba-tiba nggak tiba-tiba sih sudah berpindah ke Dapat pemerintah bantuan dari pemerintah. bantuan pemerintah. Nah, tunggakannya itu tetap harus dibayarkan gitu. Allah. Ini udah tadi. Kak, kalau ini nih Kak dari Kak Titik atau Abang Titik nggak tahu nih. Kak, kalau status berubah menjadi bukan penerima upah, apa status saya dirubah oleh pihak perusahaan? Maksudnya gimana? PBPU ya. Sebelumnya kalau memang udah keterima kerja di sebuah perusahaan dan ditanggung BPJS kesehatannya, iya benar, nanti segmennya dia berubah sendiri diurus sama perusahaannya gitu. Berarti data-data kita tuh lewat perusahaannya dulu gitu kan. Itu tergantung domisilinya sih. Iya. Ada 3 garis itu yang ngurus mah. Mau jawab? Boleh. Nih dari Kak Raihana Nabila, Kak, kenapa BPJS saya di JKN dipakai orang lain padahal itu nik saya? Nah, gimana tuh Kak Diva? Kalau misalnya, kalau case yang kami terima sering sih itu lebih ke nomor HP ya Kak Aiga, dipakai sama orang lain. Tapi kalau misalnya NIK itu dipakai untuk BPJS orang lain, mungkin belum bisa ya. Sebenarnya belum, nggak kayak gitu mungkin. Tapi Kak Raihana boleh banget nanti dihubungin aja BPJS 1 di rumah sakit yang sering didatengin biar dibantu untuk pengecekan datanya terlebih dahulu. Maaf ya. Mana nih tadi? Untuk ya. Oh wah. Mana tadi? Maaf ya, kelewat lagi nih tadi nih. Tidak aktif. Bisa jawab. Dari Kak Afid Siregar, Kak, saya mau tanggung orang tua saya, bisa nggak Kak? Bisa nggak Kak Diva? Tergantung kasus sih ya Kak Afid. Kalau misalnya masih satu kakak boleh ditanggung, itu sih konteksnya mungkin dibayarinnya sama keluarganya boleh, itu nggak ada batasan sih ya siapa yang mau bayar walaupun dia kepala keluarga atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah pisah kakak seperti yang saya bilang, boleh banget dibantu aja sama VA-nya gitu. Kak, dari Kak Herlina Siagian, Kak, aplikasi JKN lagi nggak bisa ambil antrian online rujukan ya? Nah,
Kalau kemungkinan tuh bisa ada gangguan kan, Benar. adanya gangguan, jadi benar. antrean online-nya belum bisa diambil. Kemungkinan tunggu aja dulu nih Kak, atau rajin ngecek lagi nih udah bisa atau belum. Kemungkinan itu juga karena adanya gangguan gitu Kak. Betul. Atau kalau misalnya memang sedang lagi di rumah sakit nih, Kak Iga boleh banyak banget ditanyain ke PIPP atau BPJS 1 yang lagi ada di tempat. Karena kalau misalnya informasi terkait ada gangguan jaringan, DMJKN atau aplikasi kita yang lain, pasti nanti ada dipegang sama mereka informasinya gitu. Nah, tadi Kakak bilang hubungi BPJS 1 di rumah sakit. Nah, cara mereka untuk menghubungi BPJS 1 di rumah sakit tuh gimana sih Kak? Yang waktu mereka ada di rumah sakit itu gimana caranya? Kalau misalnya konteksnya BPJS 1-nya lagi di tempat, Iya. boleh banget disamperin aja. Biasanya BPJS 1 itu pakai jaket rompi warna hijau, belakangnya ada BPJS 1. Boleh banget ditegur aja, dipanggil, minta tolong terkait pengaduannya. Tapi kalau misalnya memang ketika saat itu pegawainya belum ada Belum di ada. tempat, nanti ada tuh Kak namanya poster BPJS 1 diletakin di beberapa spot. Di beberapa spot Di rumah sakit iya. gitu. Oh, Jadi sudah terpampang nih ya benar, BPJS 1 foto dan orangnya sama nomor HP-nya. nomor HP-nya Nanti bisa langsung dihubungi Benar. kan. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut dan khawatir lagi. Duh, pegawai BPJS 1 ya belum ada nih gitu kan, belum ada di tempat. Jangan khawatir karena di setiap spot rumah sakit itu sudah tertera pegawai BPJS 1-nya dengan nomor HP-nya, dan kalian dan teman-teman juga langsung bisa menghubunginya gitu kan Kak. Mana nih? Ya Allah. Nih Kak, bagaimana cara melapor kalau kita sudah buat kakak baru? Ini melapor kemana maksudnya? Mungkin maksud kakak atau abang kalian jengking, ya kan? Benar. Itu mungkin untuk BPJS-nya kali ya Kak. Bagaimana cara melapor kalau kita sudah buat kakak baru? Tuh. Kalau misalnya abang atau kakaknya buat mandiri, BPJS-nya mandiri, itu bisa langsung melalui Pandawa ya Kak ya. Benar, Itu juga bisa. Tapi kalau dia masih satu kakak dengan orang tua dan dianya awalnya memiliki segmen bantuan iuran dari pemerintah, itu juga harus balik lagi nih ke Dukcapilnya gitu kan, agar Dukcapilnya bisa memproses dan mengabarkan ke BPJS-nya kalau sudah punya kakak baru gitu. Betul. Biasanya tinggal kasih tahu aja ke orang di Dukcapilnya dulu punya segmen di pemerintah. Nanti kalau emang apa dibantu. Soalnya mau tanggungannya udah tadi. Udah. Kita suruh bayar dulu. Maaf nih tadi kayak kita kelewat ini ya. Banyak pertanyaan kelewat. Iya, maaf ya. Nah, gimana tuh Kak? Dari mana? Kan dia ini langsung. Apa tadi Kita ya? Oh, setelah resign dari perusahaan apa iya, bisa balik ke balik PBI? ke PBI, iya benar. Siapa tuh ya tadi Bang? Iya, Akak Bang. pokoknya kakak atau abang yang nanya tadi, mohon maaf ya, soalnya nih tiba-tiba kelewat aja gitu. Gimana tuh Kak? Boleh tolong jelaskan? Kalau misalnya udah resign atau berhenti dari sebuah pekerjaannya ya gitu, mau ke PBI, enggak otomatis sih, tapi abang boleh banget datang ke Dinsos untuk diminta bantu dialihkan ke segmen PBI. Tapi kalau misalnya masih mau mengakses layanan kesehatan dalam waktu dekat sebelum diproses, itu saya sarankan buat daftar BPJS Mandiri dulu gitu. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Tasya. Kak Tasya, Kak, aku mau ngurus BPJS anakku yang baru lahir tapi udah nonaktif. Kalau mau ngurus gimana caranya Kak? Nah, gimana tuh Kak Diva? Kalau nonaktif di sini mungkin kasusnya itu penangguhan pembayaran ya Kak Aiga. Biasa kami juga sering nerima pengaduan kalau misalnya kelewat dari 14 harinya sebelum dibayar gitu kan. Sementara kan itu syaratnya nih ya Iya, kan. iya, benar. Jadi kalau misalnya memang mau dibantu boleh datang ke rumah sakitnya yang kemarin untuk lahiran, diminta tolongin. Atau bisa Bisa telepon dari tadi benar telepon PIPP-nya nanti dibantu diarahkan kok langsung gitu. Terus
Dari Kak Anggi, Kak BPJS aku nonaktif 6 bulan yang lalu. Kalau untuk diaktifkan kembali bayar atau tidak? Nah, kalau untuk mandiri ya, segmen mandiri, ini 6 bulan dia dalam segmen apa dulu nih kan Kak? Iya, benar. Kita harus tahu segmennya dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia mandiri, dan kalau mandiri nggak mungkin nonaktif Sebenarnya gitu kan. iya, sebenarnya kalau mandiri ataupun dia PBPU, kalau misalnya konteksnya dia nonaktif karena belum bayar, memang benar harus dibayar dulu. Tunggakannya harus dibayar dulu gitu. Kalau misalnya ini tanggungannya perusahaan, boleh di reminder aja ke HRD-nya buat dibantu pengurusan pembayarannya. Ketika udah dibayar itu pasti aktif kok. Tapi kalau dari bantuan iuran dari pemerintah, nah itu kurang tahu juga ya. Iya, Kak. itu harus ditanya lagi. Gitu. Tapi kalau dari misal nih dari segmen bantuan iuran dari pemerintah, dia dinonaktifkan dan dia mau buat ke mandiri, dia mau mengaktifkan kembali itu tidak ada dipungut biaya. Maaf baru gabung, nggak apa-apa Kak. Maaf baru gabung nggak apa-apa Kak. Boleh lanjut ditonton atau kalau misalnya ketinggalan bisa di scroll TikTok Cakap JKN, nanti di situ ada siaran ulangnya. Atau kalau misalnya mau tahu lebih lanjut atau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nih minggu depan atau hari apa nanti kita akan live lagi gitu kan Kak. Iya. Ini tadi udah. Dari Kak Kalmedipa, Kak boleh tanya klaim JMO? Aduh Kak maaf Kak, sebelumnya kami minta maaf nih Kak, JMO itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Dan kami dari BPJS Kesehatan, dan itu instansi yang berbeda Kak. Jadi kalau tentang klaim JMO mohon maaf kami belum bisa jawab dan tidak bisa jawabnya juga Kak, jadi mohon maaf ya Kak. Nah ini dari Kak Vidana, Kak kalau pindah domisili apakah KIS bisa digunakan di domisili baru? Ini konteksnya beda kabupaten gitu Kak. Nah gimana tuh Kak Diva? Kalau misalnya sebelumnya dia tanggungan dari sebuah daerah gitu ya kan Kak, dan dia pindah ke domisili baru, kayaknya disarankan buat segera urus saja perubahan datanya gitu kan, karena itu kan sudah beda domisili. Udah bisa dipakai belum? Itu tadi kayaknya udah aktif tapi belum dibayar. Berita tapi sekarang sudah tidak aktif, bisa kah sekarang daftar BPJS Mandiri? Oh bisa Kak, dari Kak Yuni @tuti. Saya punya PBI tapi sekarang sudah tidak aktif, bisakah sekarang daftar BPJS Mandiri? Bisa banget Kak, bisa banget. Kalau kakak nih mau daftar BPJS Mandiri tapi apa sih namanya, kakak boleh datang ke kantor cabang, dan ini kakak juga bisa apa ya namanya, bisa dari Pandawa. Dan di Pandawa kakak bisa lewat WA Pandawa di nomor berapa Kak Diva? Kalau di nomor Pandawa kita itu nanti ada di 0811 8 165 165. Kakak gak perlu repot-repot nih datang ke kantor cabang misalnya kan, kakak juga bisa lewat dari Pandawa. Nah dari Pandawa itu kakak bisa chat aja tuh langsung, misal kayak administrasi, nanti langkah-langkahnya sudah keluar dan sudah diarahkan untuk membuat BPJS Mandiri kakak. Dan sebelumnya kakak juga harus punya buku tabungan ya untuk membayar iuran BPJS Mandirinya. Nah terus dari yang nanti tapi bukan pemutihan tapi nanti ini aja ya. Dari Kak Rauhil Shop, cara daftar JKN online selain di HP bisa melalui AP. Bisa melalui apa ya Kak? Soalnya daftar melalui HP tidak bisa. Nah gimana tuh Kak Diva? Kalau misalnya terkendala mendaftar JKN online-nya dari HP, ini mobile JKN ya. Kalau misalnya mobile JKN harus memang sebenarnya tergantung sih, kalau misalnya itu ada kendala di HP ya mungkin spesifikasinya atau gimana, bisa juga boleh dicari solusi lain, mungkin menggunakan device lain yang satu kakak gitu.
Nah ini menarik nih Kak dari Kak Surhi. Syarat masukin ke BPJS bayi 1 bulan. Nah gimana tuh Kak Diva? Oke. Karena kan sekarang bayi baru lahir ya, udah harus masuk BPJS, Bener. BPJS kesehatannya. Betul. Nah gitu syaratnya apa ya Kak ya? Betul, kalau misalnya kita bayi baru lahir itu selalu direkomendasikan bahkan diwajibkan untuk daftar sebelum 28 hari. Jadi kalau misalnya bayi Bang Surhi ya, kalau misalnya bayi abang itu sudah 1 bulan tapi belum dimasukkan ke BPJS, boleh dibawa aja berkas-berkasnya ke kantor untuk dibantu didaftarkan. Tetapi bakalan kena yang namanya tunggakan karena sudah 1 bulan gitu. Oke gitu ya Kak. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Elsa. Kak kalau cicil BPJS tunggakan itu bisa dicicil berapa kali? Terus cicilan pertama itu berapa? Nah kakak bisa download mobile JKN. Nah dari mobile JKN itu kan ada tuh fitur New Rehab ya Kak ya? Iya. Di situ kakak bisa klik New Rehab, kakak ikuti langkah-langkahnya. Kakak di situ bisa tuh milih untuk berapa kali cicilannya gitu kan, berapa tunggakan cicilan yang mau kakak bayar. Di situ ada pilihan-pilihannya dan kakak bisa tahu dari New Rehab itu. Jadi kakak boleh download mobile JKN sekarang gitu. Tahu? Gitu nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Coba. Ini apa namanya frame bisa pemisahan kakak nggak? Mau bikin sama anak dan suami. Biasa dia satu kakak ya Kak ya? Ini mungkin konteksnya si abang atau kakak mungkin masih di kakak yang lama ya sama orang tuanya mungkin ya. Jadi bisa pemisahan kakak, yang penting dibantu urus aja dulu ke Disduk Capil, bikin kakak baru dengan anak dan suaminya, lalu nanti dicoba lagi BPJS-nya gitu. Nah ini dari Kak Lucinda, kalau pindah vaskes gimana Kak? Nah tuh gampang sih Kak. Gampang banget sekarang mah itu. Gimana Kak Diva? Sekarang karena udah ada yang namanya Mobile JKN nih, kakak abang boleh banget kalau mau pindah vaskes bisa dibuka aja aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti di bagian depan ada tuh yang namanya pindah vaskes. Jadi sekarang emang udah lebih dimudahkan buat peserta kalau emang ada yang perlu diganti vaskesnya gitu. Jadi kakak juga nggak perlu capek-capek kan atau mengeluarkan ongkos untuk ke kantor cabang hanya untuk pindah vaskes, karena dari mobil JKN saja kita sudah bisa merubah vaskes yang kita mau itu di mana gitu kan. Ya, boleh. Dari Kak Nurfahi Mailmi. Kak kemarin saya menunggak dan udah saya bayar di JKN. Kok ada tulisan masa denda pelayanan? Kenapa ya? Gitu. Boleh tolong dijelaskan Kak Diva gimana tuh Kak? Nah, kayak yang saya jelasin tadi nih, kakak abang, kalau misalnya konteksnya peserta itu menunggak, kemudian mengakses layanan kesehatan, apalagi ini kasusnya rawat inap, dan baru dibayar, sementara kan kita ada tuh yang namanya masa 45 hari ya. Iya. Nah, ketika digunakan layanan kesehatan tersebut, rawat inap ini selama 45 hari itu, di antara 45 harinya, pasti bakal dikenain yang namanya denda pelayanan. Dan itu dihitung dari CBG atau diagnosa pasiennya gitu. Udah paham abang atau kakak nih tadi? Oh kakak, Kak Nur Fahimi itu kalau misal kakak kurang jelas boleh tanyakan lagi, nanti pakar kita, adik kakak kita yang kece nih bakalan jawab. Betul. Ini dari Kak Mama karena kakak, kalau BPJS nunggak tapi status aktif gimana? Nah ya bagus Kak, dan jangan lupa tunggakannya itu tetap dibayar. Sekarang juga udah dipermudah, boleh cicil ya Kak dari New Rehab itu tadi dari Mobile JKN. Jadi tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya masih aktif ya di alhamdulillah, tetapi ada tunggakan, jangan lupa bayar tunggakannya. Cara dulu gimana Kak kalau dan ada biaya apa saja saat daftar? Nah bisa dari Kak Ich, cara daftar BPJS gimana Kak kalau offline dan ada biaya apa saja saat daftar? Cara daftar BPJS kayak seperti biasa ya, offline berarti ke kantor, ya. Kalau ke kantor, Kak Ich atau Abang Ich boleh banget dibawa berkasnya kayak biasa, disiapin aja persyaratannya. Dan kalau biaya saat daftar, nggak ada sih biaya daftar ya, lebih ke kayak membayar iuran aja kalau memang segmen mandiri gitu.
lagi nih. Tiba-tiba dia. Harus bagi-bagi pemerintah gimana caranya? Nah, dari pertanyaan dari Kak Case Files, Kak BPJS dari perusahaan kalau resign bisa pindah ke BPJS gratis dari pemerintah gimana caranya? Nah, itu balik ke Dinsos lagi ya. Benar. Kak. Dia harus melalui, kalau misalnya apa, kita harus datang ke desa dulu ya, baru orang desanya mengkonfirmasi ke Dinsos, baru orang Dinsosnya ke kita ke BPJS Kesehatan gitu. Sama proses sama. Boleh. Dari Kak atau Abang? Hashtag XXXX ya. Kak, kalau BPJS kantor terus mau beralih ke pribadi gimana Kak, prosesnya lama atau tidak? Lama atau tidak Kak? Enggak Nah, dong, gimana karena tuh? di kita udah ada namanya mudah cepat setara. Jadi kalau benar. misalnya memang mau dialihkan ke mandiri atau pribadi, nggak akan lama sih, mungkin sekitar 3 kali 24 jam ya. Dan kalau misalnya memang ada iuran yang mau dibayar, itu pasti nunggu 14 hari aja gitu. Begitu Abang atau Kakak XXX sih. Ini tadi Kak dari Nurfahima Ilmi. Terus anak saya umurnya udah 1 tahun lebih Kak. Kenapa statusnya di JKN nonaktif? Itu gimana kira-kira Kak? Boleh Kak dibantu kasih keterangannya kalau di aplikasi itu apa tuh nonaktifnya, karena kan kita ada dua ya, penangguhan pembayaran atau enggak nonaktif karena premi. Kalau nonaktif karena premi mungkin karena ada tunggakan yang belum terbayar atau enggak ada yang belum selesai pembayarannya. Boleh dibantu aja kasih tahu detailnya kayak gimana. Karena kok nggak ada ya, bilang kartu kakak baru jadi, maksudnya gimana? Kak, aku mau upgrade BPJS anak, kok nggak ada ya? Hilang, kartu kakak baru jadi upgrade BPJS anak. Mungkin masukin ke kakaknya apa gimana Mungkin ya, tabungannya? karena kakaknya juga baru jadi gitu kan. Boleh dikasih detailnya aja gimana, kayak gimana nanti kalau emang apa dibantu jawab. Bener, ternyata banyak ya Kak pertanyaannya. Iya banyak banget. Nah, dari Kak Daril 49 Kak atau Abang ya? Kalau daftarin orang tua bikin BPJS, apa orang tuanya harus ikut ya? Disarankan nih orang tuanya juga harus ikut gitu kan, karena di waktu pendaftaran itu ada rekam sidik jari, wajah, foto gitu. Betul. Jadi orang tuanya juga harus ikut. Ini dari di channel tadi meninggal, apa sampai ada di akun atau terhapus? Gimana tuh Kak? Baik, bukan meninggal Kak Selviana di JKN mobil tertulis meninggal. Nah, akan selamanya ada di akun atau terhapus? Tergantung ya Kak Selviana. Kalau misalnya memang dilakukan update, nanti bakalan diupdate sesuai data terbarunya. Tapi kalau misalnya enggak diupdate, ya nanti bakalan ada keterangannya di situ di akun itu gitu. Kak, ini banyak lagi nih Kak pertanyaannya. Seneng Iya. banget sebenarnya. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Mana nih lagi Kak? Pertanyaannya saya juga mau batang BPJS itu sudah telah dibayar, sedangkan kita bisa bayar. Mau jawab. Terus anak saya oh ini tadi ya Kak Nurhalimah. Itu yang tadi dimintain keterangannya kan ditambah aja nonaktif karena premi atau penangguhan pembayaran tulisannya gitu. Ini dari Kak Astrid. Nik salah gimana Kak cara betulinnya? Nik salah. Update data Iya, Pandawa. update data melalui Pandawa gitu kan.
nicknya untuk BPJS kali ya kan. Iya, Bisa juga bisa, dari Kak. mobile JKN kan Bisa, Kak. bisa. Tidak hanya dari Pandawa, dari mobile JKN juga bisa untuk mengubah nick yang benarnya. Di situ kan ada tuh apa namanya, pilihan untuk info ubah data peserta. Ini Kak mudah-mudahan semua pembayarannya dari 0 bulan Kak. Nah ini gimana tuh Kak, dari Kak Mayurudi. Kak atau abang ya, maaf ya. Kak mau daftarin anak usia 14 bulan, pembayarannya dari 0 bulan nggak? Nah gimana tuh Kak? Sayangnya enggak, abang atau kakak Mairudi, karena kebijakan dari kita kalau misalnya mau mendaftarkan anak yang baru lahir, bayi baru lahir BBL itu disarankan dari 0 hari sampai 28 hari, dan ketika didaftarkannya setelah dari tenggat tersebut nanti bakalan dikenakan tunggakan berdasarkan total umur si adiknya gitu. Nah ini dari Kak Wiwin Azza. Kak, BPJS ku udah lama nunggak dan nggak pernah dipakai lagi. Itu kalau mau aktifkan lagi gimana Kak? Sebelumnya kita harus membayar tunggakannya dulu kan Kak, baru bisa mengaktifkannya lagi. Intinya kalau misalnya tetap ada tunggakannya harus diberesin terlebih dahulu gitu. Atau mungkin berat ya, mungkin tunggak udah lama nih nonaktifnya 5 tahun nih, nanti yang dibayar itu bukan yang 5 tahun kok, nanti kita memang ada maksimal 24 bulan ya Kak, 24 bulan, dan memang kalau perlu direhab pakai mobile JKN-nya bisa ngerehabnya. Nah ini dari Kak Nur Fahimali Mailmi tadi, penangguhan Kak, bukan dari premi. Penangguhan pembayaran berarti kemungkinan besar ketika diaktifkan BPJS-nya Kak itu telat nih bayar 14 harinya. Boleh banget datang ke rumah sakit atau ke Pandawa untuk update nomor virtual account-nya, VA-nya, biar dibantu sama pihak kami, nanti bisa dibayar lagi setelah 14 harinya gitu. Dari Afika, Kak mau tanya, kemarin anakku dirawat di RS, katanya punya BPJS gratis tapi tidak aktif. Caranya aktif bagaimana ya? Coba mau mengaktifkan kembali kali ya Kak ya? Mengaktifkan kembali. Bisa sih Kak, dari segmen mandiri dianya gitu. Kita dari Pandawa juga bisa, kalau misalnya kakaknya tidak mau ke kantor cabang gitu, dia bisa aktif kembali lewat segmen mandiri. Atau mungkin si Kak Afika ya, Kak Afikanya mungkin masih mau pakai BPJS gratisnya, kayak tadi nih Kak Aiga tetap disarankan buat datang ke Dinsos atau ke itunya dulu ya, ke kantor desanya masing-masing buat dibantu proses dokumentasinya gitu. Ini dari Kak Linda. Ya Kak, kalau udah wawancara pencairan BPJS dananya langsung. Nah mungkin ini bukan BPJS kesehatan ya Kak. Untuk pencairan BPJS itu di BPJS kesehatan tidak ada pencairan dana Kak, mohon maaf. Jadi kalau untuk pencairan BPJS mungkin maksud kakak di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu berbeda. Betul. Sama nih dari pertanyaan dari Kak Tukuja. Kak mau tanya, di aplikasi JMO nggak bisa pengkinian data tuh, kenapa muncul? Nah kenapa nih? Udah masuk durasi. Oh iya. Kita keseruan ngobrol nih Iya, Kak. sampai udah durasinya udah ini ya. Udah JMO ini tadi di BPJS Ketenagakerjaan. Sama nih tadi pertanyaan dengan Kak Linda Hiu. Itu bukan dari BPJS Kesehatan gitu. Itu nah ini gimana tuh Kak, dari kakak atau abang Kak? Kak, anak aku kan satu ya masa terdaftar di JKN 2 kembar, mau update nik dan nama jadi nggak bisa gitu. Oh, berarti mungkin ada kesalahan input data ya dari pihak rumah sakit. Boleh Kak, datang aja ke rumah sakit yang di tepatlah melahirkan kemarin, jumpai PIPP-nya dari rumah sakit tersebut buat diminta tolong update data. Karena mungkin ada kesalahan dari rumah sakit makanya dibikin kembar ya Kak Aiga. Nanti dibantu kok Kak. Oke. Karena waktu kita udah kelewat nih ya Kak ya. Betul. Udah dapat ini tadi. Gimana, mau kita jawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi Kak? Boleh? Boleh.
udah dipakai atas nama orang lain. Mobile JKN nih dari Kak ANTGF. Kakak atau abang ya, Kak, cara login mobile JKN tapi nggak mau ikut auto debit itu gimana Kak? Enggak, sebelumnya memang kita nggak mewajibkan sih ya untuk menggunakan auto debit. Auto debit itu digunakan untuk memudahkan peserta aja, kira-kira nanti takutnya lupa bayar iurannya gitu ya, makanya aktif auto debit. Login dan JKN-nya bisa seperti biasa kok Kak, Bang, aman tuh. Nah, kita lanjut jawab Kak. Boleh satu lagi Ya. Satu pertanyaan lagi ya, soalnya waktu kita juga udah mepet nih. Dari Kak Nurfahimailmi, nanti ada denda nggak ya Kak, karena umur anakku udah 20 bulan tidak pernah dibayar sejak lahir. Tuh gimana tuh Kak? Denda sih enggak ya Kak, mungkin lebih ke tunggakan iuran aja jatuhnya, karena seperti yang dijelasin tadi ya kan Kak Iga, kita kan maksimal memang bayi baru lahir itu didaftarkan 28 hari nih Kak. Jadi kalau misalnya memang baru didaftarkan kembali di berapa bulan tadi itu ya, 14 bulannya contohnya gitu kan, jadi yang dihitung itu tunggakan iurannya yang 14 bulan itu gitu. Ya Kak. Nah, berhubung waktu kita sudah habis nih, kan mohon maaf juga untuk pertanyaan yang belum terjawab gitu kan. Jangan lupa dan jangan bosan, tetap pantengin dan tonton Cakap JKN Live episode-episode berikutnya. Di situ kita juga bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tema yang berbeda-beda juga ya kan Kak, dengan narasumber yang berbeda juga. Jadi jangan lupa tonton terus. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan alhamdulillah banyak banget nih Kak pertanyaannya. Terima kasih teman-teman sudah antusias nih menanya tentang BPJS Kesehatan, tapi belum bisa kami jawab, mohon maaf. Dan insya Allah dan kemungkinan untuk episode yang akan datang kami jawab gitu. Nah, untuk penutup nih ya Kak, boleh nggak Kakak jelasi langkah-langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan agar pelayanan pengaduan di rumah sakit itu dapat ditangani dengan cepat? Dan terakhir juga, apa pesan Kakak untuk peserta JKN agar tetap tenang dan percaya pada sistem pelayanan yang sudah ada gitu? Oke, berarti kayak alur pengaduan peserta ya. Kalau alur pengaduan peserta, jika kalau misal memang ada keluhan, ada yang mau ditanya, boleh banget didatengin yang namanya loket informasi kami. Biasanya ada tulisannya tuh Kak gede, tulisannya PIPP gitu kan. Disamperin aja loketnya, dijumpain PIPP yang di tempat, disampaikan keluhan pesertanya. Lalu kalau misalnya memang bisa dijawab atau dilayani, dibantu sama pihak rumah sakit, bakalan langsung dibantu. Atau dirasa perlu eskalasi ke kita Kak, biasanya nanti PIPP-nya bakal input yang ke sistem kita yang namanya SIPP buat dibantu. Atau kalau misalnya memang dirasa ada BPJS 1 nih di lokasi, ya BPJS 1-nya nanti yang bakal bantu mengurus itunya, keluhan pengaduannya. Tetapi kalau misalnya nggak dijumpai mungkin pada hari itu si PIPP ataupun BPJS 1, boleh banget ini kakak abang mengakses pengaduan kita dari mobile JKN. Ada fitur namanya pengaduan, nanti bakal langsung masuk ke kita. Atau kalau misalnya memang nggak ada mobile JKN, belum install, boleh banget nanti di rumah sakit ada juga QR yang tersedia buat di-scan untuk masuk langsung ke panduan pengaduan, benar. Atau dari panduannya langsung juga boleh, pengaduannya juga ada. Kalau misalnya dari mobile JKN ada nggak tuh Kak? Ada di depan ya logo warna merah. Oh, berarti dari mobile JKN juga sudah bisa. Betul. Dari Pandawai juga sudah bisa gitu Kak. Nah, pesannya itu apakah untuk peserta peserta JKN ini agar tetap tenang ya, dan percaya gitu kalau sistem pelayanan yang sudah ada itu bakalan baik gitu, gimana Kak? Benar, kalau misalnya dirasa masih khawatir nih ada keluhan atau mungkin dirasa nggak akan dibantu sama pihak kita, kakak abang nggak kok, itulah ada disediakannya pihak EP3RS dan BPJS 1 untuk ngebantu peserta langsung di lokasi. Jadi nanti segala keluhannya bakalan dibantu dan ditangani secepat mungkin gitu. Jadi nggak, aman, tenang, pasti dibantu. Oke, begitu ya teman-teman atau sobat JKN. Sekian dari kami. Jangan lupa terus pantengin untuk episode-episode berikutnya, dan kami akan menanya pertanyaannya lagi. Dan untuk penanya-penanya yang sekarang ini, mohon maaf
kita belum bisa jawab karena waktunya juga sudah habis. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Terima kasih banyak, Kak Diva. Diva.